Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Ilyas Wan. Bagi kalian yang belum subscribe YouTubeku, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng, agar nanti jika seandainya aku ada upload baru, kalian bisa menerima notifikasinya. Terima kasih dan selamat membaca. Pembalasan anak laki-lakiku bab 8. Pauf Maya. Kamu gila atau bodoh sih, Mas? Kamu sadar nggak? Udah ngambil duit aku sebesar 500 juta. 500 juta! Teriakku pada Mas Rahman yang sedang menyetir mobil. Saat ini kami sedang dalam perjalanan pulang ke kota. Aku pikir hari ini aku akan mendapatkan tontonan gratis. Ternyata aku yang malah jadi tontonan Aini dan anaknya yang kurang ajar itu. Jadi mau gimana lagi sayang? Mereka mengancamnya pakai pisau. Elak Mas Rahman dengan wajah lesu. Aku sungguh muak melihat wajahnya seperti ini. Dulu sebelum aku bisa merebutnya dari Aini, wajahnya sangat tampan dan berwibawa. Sekarang entah mengapa setelah menjadi suamiku seutuhnya, wajahnya malah seperti pengemis di jalanan. Kamu kan bisa melawan, setidaknya jangan gegabah. Emangnya kamu bisa ganti uangku 500 juta? Hah? Makiku kesal. Mas Rahman menggelengkan kepalanya. Dasar tidak berguna. Kamu tahu kan, anakku Yuda lagi butuh uang buat kuliah bulan depan. Gila kamu, Mas. Aku menangis mengingat kebodohan yang dilakukan oleh Mas Rahman. Dia pikir enak menghasilkan uang segitu. Dengan gajiku saja aku tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup yang mewah ini. Aku harus bekerja sampingan untuk mendapatkan uang banyak tanpa harus bekerja keras. Tabunganku saat ini hanya bersisa beberapa puluh juta. Tidak mungkin aku mengharapkan gajiku untuk membiayai kuliahnya Yuda. Apa aku harus menggunakan jasaku lagi untuk beberapa lelaki hidung belang? Maafin aku sayang. Aku cuman gak mau tadi kamu diapa-apain sama mereka. Makanya aku gak ada pilihan lain. Ucap Mas Rahman sambil memegang tanganku lembut. Segera aku tepis tangannya. Jika dulu aku sangat senang disentuh olehnya, kali ini aku malah merasa sangat membencinya. Kadang aku menyesal tahu gak punya suami kayak kamu. Kemarin kamu transfer uang buat mereka 5 juta. Tapi masih aku maafkan. Karena sedikit. Tapi kali ini kamu sudah keterlaluan, Mas. Teriakku sambil mengacak-ngacak rambutku. Aku sangat geram dengan tindakan Mas Rahman yang mengambil keputusan sendiri. Seharusnya kamu membangunkan aku tadi waktu pingsan. Biar kita lawan mereka sama-sama. Gerutuku sepanjang jalan pulang. Gimana mau bangunin kamu? Aku aja takut dilibas pakai pisau sama Ali. Kamu gak tahu kalau dia itu jago bela diri. Jawab Mas Rahman. Kamu tahu kan sekarang kalau kita udah gak punya tabungan lagi? Dasar bodoh. Makiku berkali-kali. Wajah Mas Rahman terlihat memerah menahan kesal karena makianku. Tapi tetap saja dia tidak akan berani menjawab apalagi marah. Karena dia akan miskin jika aku meninggalkannya. Aku gak mau tahu ya Mas. Pokoknya kamu harus memberi pelajaran pada anak kamu yang sialan itu. Aku sengaja menekan kata anak agar Mas Rahman sadar jika kelakuan anaknya bagai preman pasar. Iya sayang, kamu tenang aja. Aku pasti akan membalas semua perbuatan mereka. Ucap Mas Rahman yang terdengar santai. Cek. Aku berdecak mendengar penuturan Mas Rahman. Bagaimana mau balas? Ditonjok sekali aja sudah kalah. Atau memang jangan-jangan kamu sengaja ya Mas ngejebak aku biar kamu bisa ambil uangku dan ngasih buat mantan istri dan anak-anak kamu. Aku berargumentasi sendiri tentang kejadian tadi. Jangan-jangan Mas Rahman memang sengaja mengajakku ke sana hanya untuk mengambil seluruh uangku. Kamu jangan salah paham ya. Aku tidak seperti yang kamu katakan. Buat apa aku menjebak kamu, sedangkan istriku itu kamu, bukan Aini.
Jelas Mas Rahman. Dia bahkan memegang tanganku, walaupun aku berkali-kali menepisnya. Bisa jadi kan yang aku bilang itu benar? Buktinya, kamu sama sekali gak membalas pukulan anak kamu tadi. Bentakku sambil memukul jok mobil dengan tangan. Gimana mau balas? Dia ngancamnya pakai pisau. Mana pisaunya gede banget. Kamu sih tadi pingsan, makanya kamu gak lihat. Sungut Mas Rahman yang mulai kesal dengan sikapku. Teriakku frustasi. Niatnya kami ke rumah si janda miskin ini mau memberikan dia dan anaknya pelajaran karena sudah membuat seluruh tubuhku dan juga Mas Rahman gatal-gatal. Entah apa yang dilakukan oleh mereka kemarin sehingga semua baju yang kugunakan membuat tubuhku merasa sensasi gatal yang parah. Kamu kan bisa kerja lagi. Gak susah bagi kamu untuk menghasilkan uang banyak. Gak kayak si Aini yang bodoh. Ujar Mas Rahman yang membuat hatiku sedikit pongah. Andai saja Mas Rahman tahu jika uang yang dengan mudah kudapatkan itu hasil dari memuaskan nafsu para laki-laki tua kaya. Mas Rahman tidak boleh tahu tentang itu, tapi aku tidak mau kehilangan dia. Tapi tetap saja, aku harus bekerja lagi untuk menghasilkan uang banyak. Kamu pikir enak banget ya nyari uang? Kamu aja pengangguran, ejekku. Aku kan lagi berusaha nyari kerja juga, cuman belum dipanggil aja, ucap Mas Rahman membela diri. Nggak modal, ejekku. Biar dia tahu gimana rendahnya derajat kita jika tidak punya uang. Dalam hitungan menit, Aini sudah kaya raya dengan uangku. Sedangkan aku harus mati-matian bekerja agar bisa mendapatkan uang lagi. 2 bulan lagi Yuda lulus SMA dan aku harus mendapatkan uang agar bisa membiayai kuliahnya. Aku benar-benar frustasi memikirkan usiaku yang tidak lagi muda, membuatku susah untuk mencari laki-laki kaya yang tertarik denganku. Mungkin kali ini aku harus meminta tolong dengan si Mbah agar membuat sedikit jampi-jampi biar aku terlihat lebih muda. Aku harus segera ke sana. Aku tidak boleh lagi menunda-nunda waktu. Stop, berhenti, teriakku kesal. Mas Rahman segera menginjak rem mobil dan menepikan mobil di tepi jalan. Kenapa sayang? Tanya Mas Rahman ketika mobil kami sudah menepi. Kamu sakit? Tanyanya lagi sambil memegang dahiku. Iya, sakit jiwa karena menikah dengan kamu. Jawabku marah sambil menepis tangan Mas Rahman dengan kasar. Kalau aku mengingat kejadian raibnya uangku untuk si Aini, rasanya ingin kumakan saja Mas Rahman hidup-hidup. Sayang, aku kan sudah minta maaf, ucap Mas Rahman dengan wajah memelas. Sekarang turun dari mobilku, teriakku dengan nada keras. Tapi sayang, ini masih jauh banget dari rumah kita, jawab Mas Rahman dengan wajah panik. Aku gak peduli, aku mau pulang sendiri, jawabku seraya turun dari mobil dan pergi ke pintu mengemudi. Keluar, aku menarik tangan Mas Rahman untuk keluar dari mobil. Maya, sayang, Mas minta maaf, Mas janji kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Mohon Mas Rahman padaku, tapi percuma. Aku tidak akan kasihan dengan wajahnya yang seperti pengemis itu. Aku harus tega kali ini, karena aku harus ke rumah si Mbah. Jangan sampai Mas Rahman tahu soal ini. Makanya ini adalah cara satu-satunya agar aku bisa pergi ke rumah si Mbah. Aku langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di bangku kemudi. Berkali-kali Mas Rahman mengetuk kaca mobil, tapi tidak aku hiraukan. Sayang, Maya, teriak Mas Rahman dengan menggedor-gedor kaca mobil. Aku segera menginjak gas dan melajukan mobil. Hingga aku baru menyadari jika saat ini mungkin Mas Rahman sama sekali tidak memegang uang. Aku berdecak kesal dan langsung memutar balik mobil. 5 menit kemudian aku melihat Mas Rahman sedang berjalan kaki. Maya, aku tahu kamu gak akan tega meninggalkan aku sendirian di jalan, ucap Mas Rahman antusias saat aku membuka kaca mobil di kursi penumpang. Jangan senang dulu kamu Mas, aku kesini cuma mau kasih uang kamu ongkos.
Jangan senang dulu kamu, Mas. Aku kesini cuma mau ngasih kamu ongkos pulang. Nih, aku melemparkan 3 lembar uang berwarna merah ke arah Mas Rahman. Dan dengan segera aku menutup kaca mobil. Mas Rahman kembali berusaha mengejar mobilku dan tetap kuabaikan. Mas Rahman bahkan sempat terjatuh beberapa kali saat mengejarku. Biarlah, agar lain kali dia bisa belajar dari kesalahannya yang fatal ini. Aku memacu mobilku dengan kecepatan tinggi agar lebih cepat sampai di rumahnya Mbah. Dalam perjalanan yang panjang ini, aku seperti kembali ke masa laluku yang kelam. Dasar perempuan murahan, perempuan gatal. Pelakor mah sukanya sama bekas orang. Hahaha. Berbagai cemooh dan makian yang mereka lontarkan padaku saat aku melewati koridor sekolah. Saat itu umurku masih 19 tahun. Dan aku masih kuliah semester kedua. Tapi karena aku sedang mengandung dan hamil di luar nikah, terpaksa aku harus dikeluarkan dari kampus. Selain karena mempermalukan alma mater kampus, aku juga menjadi sasaran empuk istri sahnya Mas Henry, laki-laki yang menghamiliku. Istrinya berkali-kali datang ke kampus untuk menghina dan memukulku. Dia bahkan membawa teman-temannya untuk mengeroyokku. Saat itu tidak ada satupun yang membelaku. Teman-teman yang selama ini dekat denganku juga menjauh. Ejekan dan sorakan mereka membuat papa dan mama yang menjemputku sangat malu. Saat ini aku sedang dijemput oleh orang tuaku karena tadi istrinya Mas Rahman Saat ini aku sedang dijemput oleh orang tuaku karena tadi istri sahnya Mas Henry mendatangiku ketika sedang belajar. Dia menjambak rambutku dan memukuliku berkali-kali. Tidak ada satupun yang membelaku, karena istrinya membawa 2 orang bodyguard untuk menjaganya. Maklum saja, istrinya Mas Henry anak dari seorang pengusaha sukses di kota ini. Jadi dia punya kuasa lebih. Terlebih lagi ayahnya adalah donatur terbesar di kampus ini. Jadilah dengan mudahnya dia menganiayaku dan mengeluarkan aku dari sini. Aku hanya bisa pasrah karena melawan pun percuma. Apalagi saat ini aku sedang mengandung anaknya Mas Henry. Jadi aku tidak sanggup melawannya. Ketika dia sudah puas melihatku menderita, aku dibawanya ke ruang dekan. Di sana aku bagaikan seorang narapidana yang sudah melakukan aksi pembunuhan. Padahal aku dan Mas Henry saling mencintai. Apa salahnya jika aku menjadi bagian dari hidup suaminya? Karena menurut mereka aku sudah melakukan kesalahan yang fatal, maka aku akan dikeluarkan dari kampus. Ketua program studi juga menelpon orang tuaku untuk memberitahu perihal masalahku. Papa dan mama menjemputku dengan wajah memerah menahan malu dan amarah. Bahkan papa menamparku ketika mengetahui aku hamil di luar nikah dengan suami orang. Tidak akan aku lupakan kejadian yang pernah menimpaku saat itu. Aku juga akan membalas semua perbuatan mereka padaku dulu. Juga padamu, Mas Henry Nasution. Aku akan membalas sakit hatiku melalui putrimu, agar istrimu sadar bagaimana sakitnya ditinggalkan saat sedang hamil di luar nikah dan bagaimana rasanya dipermalukan.